Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fulaisun Firdaus, dosen tetap pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah. Video ini merupakan salah satu syarat dalam penyusunan data diri dosen, khususnya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Sebagai seorang pendidik, fokus utama saya adalah memberikan pembelajaran yang transformatif dan bermakna. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu Pengantar Ilmu Ekonomi 1. Mata kuliah ini dirancang khusus untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya pada program studi Bisnis Digital, agar mereka mampu memahami konsep mikro dan makro ekonomi, serta bagaimana dinamika pasar konvensional bergeser ke arah ekosistem digital. Dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada prinsip delivery, yaitu penyampaian materi, saya menyampaikan materi tidak hanya melalui teks klasik, tetapi mengaitkannya langsung dengan fenomena yang ada pada saat ini, seperti analisis perilaku konsumen di platform e-commerce, struktur pasar, trend healing, hingga konsep kelangkaan dalam ekonomi digital. Sedangkan pada prinsip interaction atau interaksi, pembelajaran di kelas saya rancang dua arah dengan metode case method. Mahasiswa diajak membedah studi kasus nyata, berdiskusi kelompok, dan mempresentasikan analisis mereka terhadap tren bisnis digital saat ini. Dan yang terakhir, pada prinsip assessment atau penilaian, evaluasi hasil belajar dilakukan secara objektif dan transparan sejak awal perkuliahan. Penilaian mencakup partisipasi aktif dalam diskusi, tugas analisis berkala, serta ujian evaluasi tengah dan akhir semester. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fondasi filosofis, sejarah pemikiran ekonomi, mekanisme pasar, serta perilaku konsumen dan produsen dalam berbagai bentuk struktur pasar, sekaligus menerapkannya secara logis, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan ekonomi serta penyelesaiannya masalah-masalah ekonomi dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusannya, diantaranya yang pertama, beriman, bertakwa, beretika, disiplin, menghargai keberagaman, peduli masyarakat dan bangsa. Yang kedua, menguasai konsep dan metode keilmuan bisnis digital, ekonomi, manajemen, serta dasar matematika dan statistik bisnis. Yang ketiga, mampu berpikir kritis, logis, inovatif, mandiri, dan terukur. Dan yang keempat, mampu berkomunikasi dan bernegosiasi efektif, serta berpikir strategis dan inovatif. Dalam proses pembelajaran, agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik, kami juga di Universitas Al-Khairiyah menggunakan platform Syakat Unival dan juga Edlink. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu cuplikan video proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Mengawali perkuliahan di semester 1, luar biasa. Anak semester 1 ini udah pertemuan ketiga tapi masih tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai ke perkuliahan seperti biasa, dibuka dulu Edlinknya untuk presensi ya. Silakan untuk presensi. Barcode. Oke, sudah cukup ya? Sudah semua absen? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita akan mengulas dulu materi minggu lalu. Apa itu materinya minggu lalu? Dibaca berarti ya, benar nih. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, teman-teman sudah baca dulu ya. Nah, seperti biasa, untuk mengulas materi minggu lalu, ada nilai tambahan di 15 menit pertama ya.
yang pertama, silakan. Siapa yang paling cepat saja ya. Apa yang dimaksud dengan sejarah ekonomi? Oke, sebutkan nama. Nama saya Aulia Nurhani. Menjawab, sejarah ekonomi itu perkembangan cara manusia memenuhi kebutuhan melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dari masa ke masa. Jadi perjalanannya itu bergerak dari ekonomi barter dan pertanian, lalu berkembang ke modern yang banyak diatur oleh kebijakan pemerintah serta pasar global. Oke, cakep. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan sebutkan namanya. Sejarah pembicaraan ekonomi itu mencakup evolusi ide dari masa kuno, kapitalisme, belajar klasik di bawah Adam Smith, kritik marxisme hingga akhirnya ekonomi makro modern oleh John Maynard Keynes, yang mana membahas peran negara dalam mengatasi krisis. Cakep. Oke, Bapak rasa cukup ya? Luar biasa jawabannya teman-teman semua. Bangga pasti orang tuanya ini. Oke, kita akan masuk ke materi yang paling penting di pertemuan ketiga ini. Sebentar ya. Sudah? Nah, kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ada yang tahu masalah-masalah kita? Masalah-masalah ekonomi yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Harga barang, kenaikan harga, masalah pokok ekonomi. Oke, next. Apa lagi? Inflasi. Apa lagi? Bensin, Pak. Kenapa? Kenaikan harganya. Oh, itu bagian dari ini. Kenaikan harga BBM. Cakep. Ya, ada beberapa masalah pokok dalam ekonomi. Di antaranya yang paling pokok itu kelangkaan. Nah, kita akan membahas beberapa materi dalam masalah pokok ekonomi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian masalah pokok ekonomi secara umum. Yang kedua masalah pokok ekonomi klasik. Ketiga masalah pokok ekonomi modern. Nah, nanti kita akan masuk ke sistem ekonominya. Mulai dari tradisional, komando, pasar, campuran, dan sistem perekonomian Indonesia. Ini Bapak yakin beberapa sudah pernah teman-teman dengar selama masa duduk di bangku SMA. Ya. Nah, kita akan masuk, ini ada beberapa gambar. Contoh. Nah, solar habis. Ini adalah masalah pokok ekonomi. Di mana alat pemuas kebutuhannya tidak bisa mencukupi kebutuhan. Terutama kalau berbicara solar ini biasanya berbicara kebutuhan industri, kebutuhan distribusi. Karena mobil-mobil yang berjalan mengangkut barang, mengangkut hasil-hasil produksi, itu mereka menggunakan bahan bakar solar, ya. Next, kita lihat lagi. Ada juga ini gambarnya. Tapi kita akan lihat di sini ada pengertian masalah pokok ekonomi secara umum. Secara umum bisa dilihat ya, masalah pokok ekonomi adalah suatu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal ya. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Contoh, kebutuhan kita akan pangan. Jelas terbatas. Kalau petani tidak menanam, dari mana kita akan bisa makan? Ya, mau sistemnya nomaden pindah-pindah, cari dari hutan, udah nggak zaman. Sudah saatnya yang bertani, ya diproduksi. Bahkan sekarang produksinya sudah massal, sudah menggunakan mesin dan lain-lain. Sehingga manusia harus dapat menentukan prioritas kebutuhannya. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita sebagai makhluk sosial ini lebih mementingkan hal-hal yang lainnya. Yang nggak penting, yang bukan prioritas, itu didahulukan. Contohnya apa? Kalian lebih mementingkan bisa makan atau lebih mementingkan bisa jalan-jalan ke mall? Makan.
Silakan cari prioritasnya. Kalian lebih penting punya nasi atau lebih penting punya burger? Nasi dulu, karena kalian biasanya makan nasi. Belum tentu kalian makan, ya orang Indonesia kan, udah makan ketupat, makan bakso, udah makan belum? Belum. Kalau belum makan, nah ini nih kelemahan kita orang Indonesia ya. Next. Nah, kita akan bagi masalah pokok ekonomi ini berdasarkan sudut pandang. Yang pertama berdasarkan sudut pandang ekonomi klasik, dan yang kedua berdasarkan sudut pandang ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik ini biasanya berkaitan dengan apa yang akan dibuat, lalu bagaimana proses distribusinya, dan yang terakhir untuk siapa dibuat. Nah, ini kalau klasik nih ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ilustrasi gambar masalah pokok ekonomi klasik. Gambar satu apa itu? Nah, ini tulisan minyak kosong di sekitar ya supermarket atau sejenisnya ya. Jangan sebut produk dong ya. Next, sini ada gambar 2. Keadaan pasar tradisional. Ini cabai udah tinggal dikit tuh. Jadi bahan pokok ya. Dan ada ilustrasi gambar ketiga yaitu pakaian yang menumpuk tidak terpakai. Atau bisa jadi sudah bosan dikumpulkan. Kalian sering koleksi pakaian ujung-ujungnya nggak dipakai. Nah ini nih masalah pokok ekonomi. Ini yang kita akan pelajari, masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik adalah suatu masalah pokok ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana, berdasarkan teori ekonomi klasik dengan tujuan untuk memperoleh kemakmuran. Di mana kemakmuran tersebut dapat diukur dengan ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Jadi, dalam pemikiran ekonomi klasik yang paling terpenting itu punya stok. Dianggapnya sudah makmur, kemakmuran. Jadi punya stok makan, punya stok beras, sudah cukup lah, punya stok baju, kan? Atau punya stok-stok lainnya sebagai alat pemuas kebutuhan. Itu dianggapnya sudah cukup. Dalam teori ekonomi klasik. Cara pemecahan masalahnya hanya ada pada bagaimana melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Klasik banget. Bagaimana proses produksi, bagaimana cara distribusinya, dan bagaimana proses konsumsi. Ya. Kita next. Kita akan bahas. Yang pertama, misal kita lihat masalah produksi. Masalah produksi adalah masalah pokok ekonomi klasik yang berhubungan dengan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan orang banyak. Contoh pada masa pandemi kemarin. Apa yang dicari? Cukup. Harganya udah mahal, nggak ada barang. Ya kan? Sehingga mulailah berpikir, saking paniknya, saking ada himbauan kalau mau kemana-mana pakai masker. Akhirnya orang butuh masker. Jadi setiap kemana-mana pakai masker. Ada masker di toko-toko besar diborong, dipakai. Nah ini contohnya masker kosong. Ya. Next. Selanjutnya ada masalah distribusi. Masalah distribusi adalah masalah pokok ekonomi klasik yang berhubungan dengan bagaimana cara menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, serta penentuan saluran distribusi apa yang tepat digunakan untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi proses distribusi ini bagaimana caranya barang yang sudah dibuat, barang yang sudah diproduksi itu sampai ke tangan
konsumen dengan baik dan benar. Ada juga prosesnya di mana barang yang sudah diproduksi, barangnya mah ada, barangnya cukup, bisa memenuhi kebutuhan misalnya satu kelurahan, satu kecamatan, atau bahkan satu negara sebenarnya cukup. Tapi dalam proses distribusinya yang terlambat, proses distribusinya yang terhambat, bisa jadi karena memang keadaan alam, bisa jadi karena memang kenakalan oknum-oknum tertentu, akhirnya apa? Barang tidak segera sampai ke konsumen. Terjadilah kelangkaan, terjadilah panik di masyarakat, ujung-ujungnya harganya melambung tinggi, ujung-ujungnya kelangkaan di mana-mana dan dimanfaatkan oleh oknum sehingga ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari masalah ini. Ini cuma gara-gara masalah distribusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang mau tanyakan? Jenny, silakan. Bagaimana cara dalam proses produksi ini dengan modal yang ada itu kualitasnya tetap banyak? Oh, nanya yang tadi ya, yang di bagian produksi ya. Bagaimana proses produksi bisa dilakukan dengan biaya yang murah, namun kualitasnya tetap terbaik atau terjamin. Kebanyakan dari kita kan, misalnya contoh, mengolah bahannya bahan setengah jadi. Padahal di kita ada bahan utama, tapi kita tidak ada yang bisa mengolah bahan itu menjadi bahan setengah jadi. Akhirnya dikirim dululah ke luar negeri, diolah di sana, masuk lagi ke Indonesia. Sudah tahu kan, kalau barang yang sudah keluar lalu masuk, harganya akan berbeda. Ya kan? Lalu kita olah kembali menjadi barang jadi. Hingga pada ujungnya biaya produksinya sangat tinggi, melambung, melebar biayanya. Hingga pada ujungnya bingung mau jualnya dengan harga berapa. Kemahalan, cocok enggak buat warga Indonesia? Kemurahan, takut dikira murahan, bukan. Takut malah nggak bisa nutupin biaya produksi. Nah makanya kemarin selalu digembor-gemborin tuh oleh pemerintahan zaman Pak Jokowi ya, hilirisasi. Hilirisasi itu dari mulai bahan sampai dengan produk jadi diproduksi di dalam negeri. Ya, sehingga pada prosesnya akan menghasilkan barang yang tetap berkualitas namun biayanya terjangkau sehingga bisa dijual dengan harga terjangkau oleh masyarakat, dan ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya. Next. Ada masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah masalah pokok ekonomi klasik yang berhubungan dengan apakah barang yang telah diproduksi dan didistribusikan ke konsumen telah bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia karena harganya terlalu mahal. Terbuang sia-sia itu misalkan udah masuk proses distribusi, bukannya terjual, ternyata numpuk di gudang karena orang tidak sampai kemampuannya untuk membeli. Orang kan, kalian kan tahu sendiri, apalagi ibu-ibu nih, kalau ke pasar kan carinya barang yang paling murah, betul? Tapi tetap pengennya kualitasnya yang terbaik. Ini nih kelemahan ibu-ibu, nawar sampai semurah-murahnya, sudah dikasih ya, sudah di ini minta tambah. Nah awas ini, hati-hati ya, saya nggak mau ini terjadi pada kalian nih. Ke pasar milih beli jeruk di Remang misalnya ya 30.000, udah sih 20.000 aja mang 20.000 aja, ya udah teh nggak apa-apa, udah nih ditambah 20.000 sekilo, pas mang orang dilebihin tah, mang nggak dilebihin dah katanya kan, ya nih teh dilebihin, satu lagi sih mang, ya Allah lebihin lagi, udah pulang mang icip ya sambil pergi. Nah awas nih, jangan sampai ini terjadi pada diri kalian ya. Nah, next. Kita akan masuk ke dalam masalah pokok ekonomi modern. Apa yang dikatakan oleh masalah pokok ekonomi modern? Bahwa di sini mengatakan bahwa masalah pokok ekonomi modern adalah masalah pokok ekonomi yang muncul berdasarkan teori ekonomi modern atau teori ekonomi
mikro. Yang mana pembahasan masalah lebih rinci yang berhubungan dengan perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi mereka lebih kepada perilaku individu dan perilaku perusahaannya. Jadi bagaimana konsumen dan juga produsennya, perilakunya bagaimana. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. How. Berhubungan dalam menentukan metode dan teknologi yang digunakan dalam produksi. Apakah teknologi modern, padat modal, atau teknologi manual. Ya, ini berhubungan dengan metodenya, teknologinya, yang digunakan teknologi apa? Ada padat modal, ada padat karya. Kalau padat karya itu apa? Menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya biasanya. Orangnya yang dibanyakin. Kalau padat modal, teknologinya yang dibanyakin, banyak main mesin. Sehingga orang tidak bisa banyak gitu, tidak bisa, kebutuhan SDM-nya cukup lah, nggak terlalu banyak, sehingga yang dibanyakin mesinnya. Nah ini yang cocok di Indonesia harusnya yang mana? Padat modal juga perlu supaya barang yang yang dihasilkan murah, ya kan? Namun padat karya juga penting buat Indonesia untuk apa? Untuk mengurangi resiko pengangguran. Ya, sebenarnya dua-duanya bagus. Tapi di bagian yang mana nih? Yang padat karya dan padat modal. Jika padat karya ini tetap dengan biaya yang murah, mendingan milih padat karya. Ya kan? Tapi ternyata jika itu menghasilkan barang yang mahal, yang sulit untuk dijual, ya mau bagaimana lagi selain memilih padat modal. Next. Selanjutnya, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? For whom? Berhubungan dalam menentukan target pasar untuk mendistribusikan barang yang telah diproduksi. Apakah barang akan didistribusikan berdasarkan tingkat pendapatan, gender, kesukaan, atau dasar yang lain? Proses produksi dan distribusi juga dipengaruhi dengan sistem ekonomi suatu negara. Jadi kalau ini berkaitan dengan untuk siapa barangnya, didistribusikannya kepada siapa barang ini? Kepada konsumen perempuan kah? Kepada konsumen laki-laki kah? Kepada orang dengan ekonomi menengah ke bawah kah? Atau orang dengan ekonomi menengah ke atas? Bukankah contoh dalam produk motor, ada produk motor dengan cc yang tinggi, ada produk motor dengan cc yang harganya juga ada yang terjangkau, ada yang mahal, dan mereka semuanya memiliki pangsa pasar. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan, yang mau bertanya, acungkan tangan. Silakan. Bagaimana masalah distribusi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ada yang mau jawab? Belum ada. Oke, Bapak sedikit jelaskan ya. Bagaimana sih proses distribusi itu bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Sangat jelas. Tadi sudah kita bahas ya di awal juga. Bagaimana ketika kita memiliki barang atau hasil produksi yang luar biasa, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, misal contoh produksi minyak, ya minyak sayur ya, terus minyak BBM, bahan bakar minyak. Nah, andai kata produksinya bagus, hasil produksinya banyak, melimpah, tapi tidak segera terdistribusi dengan baik. Karena misalnya faktor-faktor keadaan suatu negara, entah itu karena bencana, misalkan entah itu infrastrukturnya belum siap dan seterusnya, tidak terdistribusikanlah barang-barang ini, sehingga akan mengakibatkan apa? Ini terjadi gap
terjadi masalah di masyarakat. Bayangkan kalau minyak langka cuma gara-gara proses distribusi. Padahal proses produksinya baik-baik saja. Mereka sudah siap dengan per hari itu untuk kebutuhan berapa juta orang. Tapi distribusinya terhambat. Sehingga akhirnya mengakibatkan kelangkaan minyak. Kalau udah langka minyak ini akan berefek domino kepada harga-harga yang lain. Minyak langka, udah langka kan harus diirit-irit. Udah diirit-irit ternyata ada biaya tambahan ketika dia ngantri. Waktu yang hilang. Terus lagi misal pas ngantri haus beli minum. Pas ngantri misalnya ternyata lama, udah ngantri lama nggak dapat lagi. Ada yang memanfaatkan. Ada yang beli banyak dijual lagi dengan harga yang mahal, mengakibatkan yang lain-lain juga ikut mahal. Apa misalnya yang bikin produk lain mahal? Misalnya contoh tukang gorengan, minyak sayur telat distribusinya, susah buat ngegoreng, sekalinya ada ternyata mahal, harga gorengannya jadi mahal. Udah gitu orang Indonesia senangnya makan begituan, misalnya makan gorengan. Ketika mau beli harganya mahal, biasanya beli 5.000 akhirnya harus beli 10.000, akhirnya harus beli 20.000. Bukankah kos yang seharusnya untuk yang lain digunakan untuk beli gorengan yang mahal? Belum lagi bahan olahan yang lain yang menggunakan minyak goreng. Belum lagi kebutuhan rumah tangga. Ibu-ibu masak kan pakai minyak. Bayangkan kalau minyaknya mahal. Yang tadinya kos untuk sebulan 2 juta, gara-gara minyak sayur mahal, kosnya tinggi, melonjak. Akhirnya apa? Ibu-ibu ngeluh. Biaya buat yang lain-lain, yang buat beli skincare, beli bedak, kepake buat belanja. Oke? Sampai sini? Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, mengingat waktunya sudah hampir selesai dan 5 menit lagi kita akan tutup. Jadi untuk sistem ekonomi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Tapi sebelum kita pulang ada oleh-oleh untuk kalian. Gampang oleh-olehnya ya. Kalian cukup mencari masalah-masalah ekonomi di sekitar lingkungan kalian. Difoto, dikumpulkan fotonya, dibuat dalam bentuk PDF, dikumpulkan melalui Adlink. Sudah ada Adlinknya, per hari ini sudah Bapak buka, jadi nanti kalian tinggal mengumpulkan, nanti ditutupnya pada hari Selasa. Hari ini hari Rabu ya, jadi ditutup hari Selasa jam 23.00. Jadi kalau ada yang telat mengumpulkan lewat dari hari Selasa jam 23.00 atau misalnya subuh hari Rabunya jam 5 tetap tertolak, tidak mendapatkan nilai. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap bersyukur dengan keadaan hari ini dan nikmati setiap prosesnya. Ini baru awal kalian di semester 1. Tetap semangat. Ingat, kalau mau datang ke kampus, kalau lagi punya masalah, masalahnya simpen dulu di lemari. Kalian jalan ke kampus dalam keadaan riang gembira. Supaya apa? Supaya ilmunya cepat nempel. Ya, jadi nggak mikirin galau ngapain sih dia, mikirin hal-hal yang tidak penting. Ya, fokus kalian tetap pada proses perkuliahan. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak, penyampaian yang kurang banyak. Nah, bisa didiskusikan melalui Adlink ya. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan, nanti kita akan jawab melalui Adlink. Terima kasih. Kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama musyawarah hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap semangat, hati-hati pas nanti pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.